lebih akrab kalian manggil aja Miss Eni. Oke, selamat datang di pembelajaran biologi. Nah, di video kali ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kalian dapatkan dari materi ini dapat bermanfaat buat kalian. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Ruang lingkup biologi. Oke, sebelum kita pelajari lebih dalam lagi tentang biologi, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih artinya biologi. Biologi berasal dari bahasa Yunani, bios artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, di dalam biologi ada cabang-cabang ilmu yang mempelajarinya. Contohnya seperti anatomi. Kalau anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian dalam tubuh. Kemudian ada genetika, ada histologi, ada bakteriologi, sampai ke embriologi. Nah, tugas kalian adalah carilah hal-hal yang dipelajari oleh cabang-cabang ilmu biologi tersebut. Selain anatomi ya, karena sudah disebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Struktur organisasi kehidupan. Jadi di dalam sebuah kehidupan ada struktur organisasinya. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Di dalamnya ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, serta biosfer. Nah, ini kita akan bahas satu-satu apa sih artinya dari struktur organisasi tersebut. Molekul. Molekul merupakan sekumpulan dua atom atau lebih dalam suatu susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia atau ikatan kimia. Nah, kita lihat di contoh ada hidrogen dan juga oksigen membentuk suatu susunan tertentu. Nah, ini akan membentuk yang namanya H2O atau air. Sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup atau kehidupan. Kenapa dikatakan sebagai unit struktural? Karena setiap makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Dan kenapa dikatakan unit fungsional? Karena di dalam sel adanya organel-organel yang menjalankan fungsi metabolisme. Atau bisa dikatakan semua fungsi-fungsi kehidupan itu berlangsung di dalam sel. Selanjutnya jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan juga fungsi yang sama. Contohnya jaringan otot. Di dalam jaringan otot terdapat kumpulan-kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan juga fungsi yang sama. Begitu pula dengan jaringan darah ataupun jaringan epidermis. Next, kita masuk di organ. Organ merupakan kumpulan dari jaringan dengan fungsi tertentu. Contohnya pada manusia ataupun hewan, ada organ jantung, ada organ paru-paru, ada organ lambung, ada organ ginjal, dan lain-lainnya. Kalau di tumbuhan, ada organ akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari organ, kita menuju ke sistem organ. Kalau sistem organ ini merupakan suatu sistem yang disusun oleh organ-organ yang saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi di dalam tubuh. Contohnya sistem peredaran darah pada manusia. Di situ ada jantung dan juga ada pembuluh darah. Jadi saling berinteraksi antara organ-organ. Contoh lainnya misalnya sistem pencernaan. Di situ ada lambung dan juga ada usus. Nah, ini juga sama, saling berinteraksi antar setiap organ. Dari sistem organ akan membentuk yang namanya individu. Individu merupakan organisme tunggal yang terdiri dari bermacam-macam sistem organ. Nah, contohnya kalian bisa lihat pada gambar ada Dio dan juga seekor ayam. Nah, di dalam diri Dio dan juga seekor ayam itu tersusun atau terdiri dari bermacam-macam sistem organ. Yang berikutnya ada populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup dalam tempat dan waktu yang sama. Contohnya di situ ada sekelompok ayam.
Nah, ini mempunyai ciri-ciri yang sama, yang hidup dalam tempat dan waktu yang sama. Di situ ada juga contoh kumpulan atau populasi dari rumput. Dari populasi kita menuju ke komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi di situ ada berbagai macam populasi. Contohnya seperti populasi harimau berinteraksi dengan populasi gajah. Di situ ada sekelompok harimau dan juga kelompok-kelompok dari gajah dan saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem merupakan interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Jadi di dalamnya ada biotik dan juga abiotik. Contohnya abiotik, sinar matahari, tanah, air, dan udara. Jadi biotik dan juga abiotik ini saling berinteraksi. Selanjutnya bioma. Bioma merupakan ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan juga astronomis. Bioma disebut juga ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang khas atau tumbuhan dan juga hewan yang khas. Sebagai contohnya ada bioma gurun, bioma hutan gugur, bioma taiga, bioma tundra, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ada biosfer. Nah, biosfer ini secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup dan juga sfer yang artinya lapisan. Jadi, biosfer adalah lapisan tempat hidup atau habitat dari makhluk hidup. Di dalam biosfer itu meliputi lapisan litosfer, lapisan hidrosfer, dan juga lapisan atmosfer. Nah, ini mungkin kalian bisa cari lapisan litosfer itu seperti apa, lapisan hidrosfer itu seperti apa, begitupun dengan atmosfer. Jadi biosfer ini sudah mencangkup kehidupan yang sudah mencangkup dengan lapisan bumi. Oke, itu dia penjelasan dari ruang lingkup biologi. Apakah kalian mengerti? Ya, Miss harap kalian dapat mengerti tentang materi yang baru saja Miss paparkan ya. Oke, supaya lebih mengerti, Miss akan memberikan latihan soal buat kalian. Dan linknya akan